Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, yang beranggotakan Gita Hermieti, Dinda Sabrina Joshi, Mutia Anggraini, Rangga Armina Putra, Ladena Alvino, dan Andika Kurnia Putra. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang kafalah. Yang pertama itu pengertian kafalah. Kafalah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggungan utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Kafalah terlaksana dengan adanya penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Al-kafalah menurut bahasa berarti al-daman atau jaminan, hamalan atau beban, dan zakman atau tanggungan. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan al-kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban asil dalam tuntutan dengan benda atau materi yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Dasar hukum kafalah. Kafalah diisyaratkan oleh Allah di Quran Surat Yusuf ayat 66 yang artinya Yakub berkata, "Aku sekali-sekali tidak akan melepaskannya atau pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali." Rukun kafalah. 1. Ada sigat kafalah atau ijab kabul. Bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban, seperti ungkapan, "Aku akan menjadi penjagamu," atau "Saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang," atau ungkapan lain yang sejenis. Yang kedua ada kafil atau penjamin. Ulama fikih mensyaratkan seorang kafil haruslah seorang ulama berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang balik dan berakal. Yang ketiga ada makful anhu atau tertanggung. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung atau makful anhu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Yang keempat ada makful bihi atau objek tanggungan. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak biasa dilakukan tanpa adanya sebab syar'i. Yang kelima ada makful lahu atau menerima hak tertanggung. Ulama mensyaratkan makful lahu harus dikenali oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dari kafalah. Yang pertama yaitu berakal dan balik. Orang-orang yang melakukan kafalah harus balik dan berakal. Yang kedua, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. Maksudnya di sini, kafil diminta makful anhu dan ia meridoi permintaan tersebut. Yang kedua, ketika menjamin utang makful anhu, si kafil menyatakan jaminan atas nama makful anhu. Yang ketiga, kafil tidak mempunyai utang kepada makful anhu. Yang keempat, kafil mampu melunasi atau membayar kewajiban utang tersebut. Yang kelima, tanggung jawab kafil tetap eksis selama makful anhu memiliki utang kepada makful lahu. Jika makful anhu sudah terbebas dari utang, barulah kafil bebas tanggung jawabnya. Yang keenam, kafil boleh dari satu. Dan yang selanjutnya yaitu jika dalam kafalah bilmal atau jaminan berupa harta, lalu makful lahu meninggal, maka kafil bertanggung jawab. Ada dua macam kafalah, yaitu yang pertama kafalah jiwa atau bisa disebut juga kafalah wajah, yaitu komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak tertanggung kepada orang yang ditanggung haknya.
Kafalah ini dapat dinyatakan dengan perkataan aku menanggung fulan, badannya atau wajahnya, atau aku damin atau zaim atau semacamnya. Yang kedua, kafalah atau penanggungan terhadap harta, yaitu kafalah yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta. Harta terdiri dari 3 macam, yaitu pertama, kafalah hutang. Yang dimaksud dengan kafalah hutang adalah komitmen untuk melunasi hutang yang berada dalam tanggungan orang lain. 2. Kafalah terhadap barang atau kafalah penyerahan, yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. 3. Kafalah terhadap sesuatu yang terkait dan muncul kemudian adalah penanggungan dan penjaminan terhadap hak pembeli di hadapan penjual jika ternyata barang yang dijual dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis kafalah. Al-kafalah bi'an-nafs adalah jaminan si penjamin seperti bank sebagai juridical personality dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu. B. Kafalah bi'al-mal adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Bentuk kafalah ini merupakan medan yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan fee tertentu. C. Kafalah bitaslim. Jenis kafalah ini bisa dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak. Hal ini dapat dilakukan dengan leasing company terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambil fee atasnya. D. Kafalah al-mujazah adalah jaminan untuk tidak diputasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud-maksud tertentu. E. Kafalah al-muallah. Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-mujazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu. Dalam dunia perbankan modern, jaminan jenis ini biasa disebut performance bond atau jaminan prestasi.